Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak. Kurang semangat, sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Selamat pagi. Yuk adik-adik, aku undang untuk semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, kita harus semangat. Kita mau bergerak buat Tuhan. Kita mau nyanyi buah roh. Katain apa? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi buah roh itu ada berapa unsur? 9. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Kita ulang ya, sekali lagi yuk. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selamat duduk adik-adik. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyi pertolonganmu. Kita katakan sama-sama ya adik-adik. Hatiku tenang, berada dekat. Hatiku tenang, berada dekatmu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya Tuhan. Mungkin pada saat kami sedang bingung, kami sedang susah, tapi kami masih punya Tuhan yang masih menolong kami di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Meskipun kami melakukan kebaktian melalui online, tapi kami percaya Tuhan yang hadir di setiap hati kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan juga yang memimpin kebaktian ini dari awal pertengahannya sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau memuji Tuhan. Yuk kita pakai mulut kita untuk bernyanyi untuk Tuhan. Kita gunakan tangan kaki kita untuk bergerak untuk Tuhan. Oke, kita angkat satu pujian. H-A-S-I-H. Tubuh kita untuk Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Yuk semuanya semangat, yuk kita angkat satu pujian. H-A-S-I-H. ikutin ya. Untuk adik-adik yang akan memberikan persembahan, adik-adik bisa mentransferkannya di nomor rekening yang tertera di layar adik-adik saat ini, atau nanti ada di akhir ibadah YouTube ini. Dan kakak juga mau ajakin adik-adik untuk ikut Zoom santai bersama Karta setiap hari Rabu jam 7 malam. Ajakin juga teman-temannya, saudara-saudaranya, boleh ajakin sebanyak mungkin. Oke, adik-adik juga jangan lupa ikut ibadah kita online di YouTube channel Tabernakel Kasih. Adik-adik boleh share tuh link videonya ke teman-teman adik-adik, ke keluarga atau saudara. Jangan lupa
Adik-adik juga diundang untuk ikut ibadah onsite di gereja kita GPKDI Tabernakel Kasih, Jalan Cimanuk nomor 15 Bandung, Hotel Vio. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau ke satu penyembahan terlebih dahulu, waktu Tuhan.
kami percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik, Tuhan. Bapak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami tadi sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ya Bapak, tolong Tuhan persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang diberitakan oleh kakak kami dapat kami dengar Tuhan, dapat kami masukkan dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Tolong kakak kami ya Bapak yang ingin memberitakan firman Tuhan, kiranya apa yang diberitakan sesuai dengan apa isi hati Tuhan, yang apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hancurkan segala kerja kuasa kegelapan yang mencoba ingin mengganggu kami saat mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Gimana? Sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Kalau udah siap, enggak ada yang jalan-jalan lagi? Semuanya duduk? Enggak ada yang tiduran lagi? Semuanya duduk? Oh, pinter. Duduk ya semua ya. Karena kita semua pagi hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan dari film berikut ini. Siap ya? 1, 2, 3. Elia di tepi sungai Kerit. Kisah ini ada di 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya. Raja Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya, yaitu Izabel, beribadah kepada Baal. Di kota Samaria, Raja Ahab membuat patung bernama patung Asyera. Lalu orang-orang Israel memuja-muja dan menyembah patung Asyera. Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa Dia akan menghukum orang Israel karena kejahatannya. Kemudian Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Elia berkata bahwa hukumannya adalah tahun ini tidak akan ada embun atau hujan. Setelah selesai, Tuhan memerintahkan Nabi Elia agar pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Karena tidak hujan, maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan. Di tepi sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada minuman dan makanan yang datang. Pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Ternyata burung gagak membawa makanan, roti, dan daging untuk Nabi Elia. Karena Nabi Elia mentaati firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan. Tuhan juga menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak kehausan.
sudah lihat tadi filmnya? Iya, tentang Elia yang dipelihara oleh Tuhan di Sungai Kerit. Jadi pada waktu itu bangsa Israel kan dipimpin oleh Raja Ahab. Nah, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahab ini raja yang tidak takut pada Tuhan. Raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa itu yang jahat di mata Tuhan? Raja Ahab membuat patung. Betul sekali, membuat patung apa tadi namanya? Patung Asyera. Patung Asyera ini adalah patung Baal. Raja Ahab bersama istrinya yang bernama Isabel, mereka berbuat jahat dan mengajak bangsa Israel untuk juga menyembah patung Asyera. Sehingga hal itu membuat Tuhan sedih. Bangsa Israel harusnya menyembah kepada Allah, tetapi Raja Ahab dan istrinya Isabel mengajak bangsa Israel untuk menyembah patung Asyera. Bangsa Israel juga melakukan apa yang jahat di mata Allah, yaitu menyembah patung Asyera. Nah, pada zaman Raja Ahab ada seorang nabi yang bernama, siapa tadi nabinya? Yang berdoa kepada Allah? Nabi Elia. Betul. Nabi Elia ini berdoa kepada Allah dan Nabi Elia diberitahu oleh Tuhan bahwa dia akan menghukum bangsa Israel. Dan Nabi Elia harus memberitahukan hal itu kepada Raja Ahab. Nabi Elia datang kepada Raja Ahab dan memberitahukan bahwa Tuhan marah dengan apa yang dilakukan oleh Raja Ahab ini, dengan membawa bangsa Israel menjadi menyembah kepada patung Asyera. Raja Ahab tidak menyesal dengan apa yang dilakukannya. Maka Nabi Elia memberitahukan apa yang menjadi hukuman bagi bangsa Israel dan bagi Raja Ahab dari Tuhan. Hukumannya apa tadi? Iya betul, tidak akan terjadi hujan, tidak akan turun hujan. Elia berkata kepada Ahab bahwa tidak akan ada hujan di tanah Israel. Raja Ahab merasa, kayak gitu aja hukumannya. Kecil, gak masalah. Ternyata karena tidak terjadi hujan, bangsa Israel jadi tidak bisa menanam. Semua hasil tanamnya, hasil tanamnya gagal karena kering. Kekeringan terjadi di mana-mana. Tumbuhannya juga tidak bisa tumbuh karena kering. Akhirnya terjadi kelaparan yang luar biasa di tanah Israel. Tetapi Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan, pergilah ke sungai Kerit. Pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Nabi Elia nggak debat, nanti saya makan apa Tuhan? Di sana nggak ada apa-apa. Nggak, Nabi Elia taat dan percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Nabi Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Dan di sana Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan dengan burung gagak yang membawa makanan setiap hari kepada Elia. Burung itu membawa roti dan daging untuk dimakan oleh Elia setiap hari. Dan Elia minum dari sungai Kerit itu. Selama berapa lama kekeringan itu, kelaparan itu terjadi selama berapa lama? Selama 3 tahun dan 6 bulan atau 3,5 tahun. Wah, lama sekali. Tapi Tuhan memelihara Nabi Elia dengan burung gagak
yang membawa roti dan daging setiap hari. Tuhan memelihara hidup Elia seperti yang sudah dijanjikannya, seperti yang sudah diperintahkannya kepada Elia. Elia taat dan percaya kepada Tuhan, sehingga Elia terpelihara hidupnya selama masa kelaparan itu. Selama Tuhan menghukum Israel dan Raja Ahab karena kejahatannya, dan Elia mau percaya dan taat kepada Allah, maka Elia dipelihara oleh Allah dengan cara yang ajaib. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari kisah Elia di tepi sungai Kerit ini? Kita perlu percaya pada janji Allah. Allah berjanji kepada kita, Allah akan memelihara hidup kita. Allah tidak akan membiarkan kita kalau kita tetap ada di dalam Allah dan kita tetap percaya dan taat. Taat itu apa sih? Taat itu adalah nurut kepada Allah. Nah, kita juga mau belajar seperti Elia yang taat dan percaya kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang tidak boleh berbohong, ya kita tidak boleh berbohong. Kalau Tuhan bilang, Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, kita harus hormat kepada orang tua kita, boleh nggak kita ngelawan? Nggak boleh. Karena Alkitab berkata, taatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita berkat kalau kita taat kepada orang tua kita. Ya, Tuhan sudah berjanji kepada kita dan Tuhan pasti akan menepati janjinya. Ya, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yosua. Yosua 14 ayat 10a. Kita baca sama-sama. Yosua 14 ayat 10a. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Sekali lagi ya, sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Yosua 14 ayat 10a. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan hari ini. Dihafalkan ya ayat hafalannya ya. Yuk kita mau berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami sudah belajar dari kisah Elia yang taat kepada Tuhan sehingga Elia dipelihara hidupnya pada masa kekeringan yang terjadi di Israel. Kami mau seperti Nabi Elia yang taat kepada Tuhan, yang percaya kepada janji Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi anak-anak yang taat, kami bisa menjadi anak-anak yang nurut, dan kami bisa menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami ketika kami tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati terus kehidupan kami, berkati terus masa depan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa
memberkati. Dadah.